Halo semua, kembali lagi bersama saya dengan tugas Interaksi Manusia dan Komputer. Perkenalkan, nama saya Veronica Valencia Fotembun dengan NPM 1215551230136. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas materi tentang faktor komputer dalam interaksi manusia dan komputer. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Komputer berperan dalam menjalankan sebuah program. Komputer terdiri atas beberapa perangkat yang saling berinteraksi untuk berbagai keperluan. Yang pertama, input device. Input device merupakan perangkat keras yang bertugas untuk mengirimkan data ke komputer. Yang kedua, output device. Output device merupakan peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, dan gambar, dan media lainnya. Yang ketiga, memori. Memori merupakan perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer. Yang keempat, prosesor. Prosesor digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Contoh input device yang pertama, yaitu keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras pada komputer atau laptop yang berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Fungsi keyboard, komputer, dan laptop tentu sangat penting mengingat sebagian perintah berupa teks dan kontrol lain dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard. Berdasarkan bentuk dan susunannya, keyboard dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama keyboard alfabetik, yang kedua keyboard dvorak, dan yang ketiga keyboard QWERTY. Contoh input device yang kedua ialah mouse. Mouse merupakan peranti penunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain dengan papan ketik atau keyboard. Mouse memperoleh nama demikian karena kabel yang menjulur berbentuk seperti ekor tikus. Contoh input device yang ketiga ialah joystick. Alat ini akan mempermudah pengontrolan game yang sulit dilakukan oleh keyboard. Fungsi joystick yaitu sebagai perangkat input alat. Alat tersebut berfungsi untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer pada perangkat komputer, khususnya untuk permainan. Contoh output device. Yang pertama, layar komputer. Layar komputer merupakan salah satu perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menampilkan data komputer secara visual. Contoh output device yang kedua ialah printer. Printer merupakan alat untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Yang ketiga, scanner. Scanner merupakan salah satu perangkat keras atau hardware input yang sering digunakan pengguna memindai beberapa dokumen. Alat ini akan memindai dokumen fisik dan menjadikannya versi digital. Contoh memori. Memori dibagi menjadi dua bagian, yaitu memori primer dan memori sekunder. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Contoh memori primer yaitu RAM atau Random Memory Access. RAM berfungsi untuk menyimpan memori singkat untuk kinerja dalam suatu CPU. Memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Contoh memori sekunder yaitu HDD atau hard disk. Hard disk merupakan komponen untuk penyimpanan data, pengguna OS, dan banyak lagi. Format penyimpanan data pada memori komputer. Yang pertama yaitu ASCII. ASCII merupakan standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Yang kedua, SML atau Standardized Markup Language. Standardized Markup Language merupakan bahasa pemrograman yang berfungsi sebagai superset dari markup language. Yang ketiga ialah RTF atau Rich Text Format. Rich Text Format merupakan format dokumen yang dibuat oleh Microsoft yang dibuat berdasarkan spesifikasi dokumen konten arsitektur. Yang keempat, QuickTime.
QuickTime merupakan format berkas video yang kompatibel untuk sistem operasi Windows maupun Macintosh. Yang kelima, multiple storage format. Mempunyai teknik dan ukuran yang berbeda dalam proses penyimpanannya. Sekian dan terima kasih.